Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak beserta ibu-ibu yang masih bersemangat pada sore hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak beserta ibu-ibu, kemarin saya mengikuti kegiatan Pasda. Pasda itu fasilitator daerah khusus untuk guru-guru BK. Pada saat itu memang dari BGTK itu mengundang se-Kalimantan Barat khusus guru-guru BK mewakili untuk yang berada di Kota Pontianak, dan di Pontianak Timur ini dari SMP 14 saya, kemudian SMP 21 dan SMP 26. Alhamdulillah kami disuruh suhu. Jadi suhu kami itu untuk mengimbaskan apa yang didapat pada saat kegiatan 4 hari tersebut. Sebelum kita memasuki beberapa jurus yang ada di BK, silakan bapak beserta ibu-ibu untuk berdiri. Ya, kita berdiri dulu, kita peregangan, buang segala apa-apa yang lelah, kita buat lelah gitu kan. Buat semangat ya ibu-ibu ya. Begini ya Bu. Ayo gaya Bu. Murid mandiri dan hebat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Ya semua Bu. Guru cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Boleh. Sekolah dan nyaman. Macam mana sekolahnya yang nyaman dan juga mengembirakan? Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan semuanya Bu, suaranya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jurus BK hebat, sama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Oke, untuk kita semua. Baik, ibu-ibu duduk kembali. Boleh minum Bu, kecapek. Baik, di sini tadi kita sudah nyanyikan 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ini bukan hanya khusus untuk guru BK saja Ibu, tapi juga guru selain guru BK atau non BK itu sudah mempraktekannya. Cuma masuknya tuh ke jurus mana-mana nanti Bapak Ibu mengetahuinya. Itu sudah masuk ke dalam jurus baru.
Kemudian di sini saya hanya mengimbaskan untuk hari ini 2 jurus. Pertama yaitu kenali potensi, itu jurus pertama ibu-ibu ya. Nampak ya ibu yang di belakang? Tidak nampak. Baik, sini saya akan bacakan. Di sini dalam penjelasan kegiatan ini kami harus menggunakan arka. Jadi di situ ada aktivitas, kemudian refleksi, konsep dan aplikasi. Pada kesempatan ini asesmen di sini tidak bisa saya tampilkan karena kita pasti menggunakan waktu yang juga cukup lama karena kita di situ ada tes kemampuan, ada tes karir untuk anak-anak. Jadi ini juga bisa kita berikan kepada anak-anak Bapak Ibu semua untuk mengetahui anak itu bakatnya kemana, kemudian gaya belajarnya ada semua di sini ibu-ibu ya. Nah ini kami itu disebut selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat perjalanan. Pertama, hati-hati tergelincir. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan ataupun bisa menjelaskan sedikit tentang dari pendekar di sini adanya telaga air di sini. Silakan Bapak-bapak beserta ibu-ibu. Ya, kita sebagai di sini kan bisa telaga air. Kemudian kita di situ dibilang hati-hati jangan sampai tergelincir. Silakan mungkin ada ibu-ibu yang ingin menjelaskan sedikit. Ujung? Anda apa? Kan tak dimarah lah. Silakan. Kalau menurut saya itu ilmu matematika, hati-hati tergelincir. Artinya gini, menuntut ilmu apapun itu ilmunya, Yang ini tak bisa ya. Menggunakannya salah, itulah yang dikatakan dengan hati-hati tergelincir. Mungkin itu kali ilmunya. Iya, mungkin ada yang lain bisa masuk karena kita bukan hanya di BK ya Bapak Ibu sekalian, di bidang studi yang lain juga masuk. Nah di sini mungkin Bu Tri mau ngomong gitu, tapi enggak salah, enggak dimarah. Silakan Bu Tri. Menurut saya di sini di Padepokan Pendekar ini kita belajar tentang diri kita sendiri, Ya. mengenal diri kita sendiri, bagaimana cara kita berpikir terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana apa yang kita punya, potensi yang kita punya, sehingga potensi yang kita punya ini jangan sampai membuat kita tergelincir atau salah kita gunakan. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri. Iya betul, semuanya betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa semua Bang. Jadi ini memang itulah tujuan. Nanti kita akan menggali dari diri kita dan juga kita bisa menggali dari diri anak-anak. Kemudian lanjut di Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada simulasi asesmen karena ini perlu waktu. Bapak Ibu harus membuka ini. Nah, di situ ada. Nanti di situ Bapak Ibu nanti akan bisa mengetahui gaya belajar Bapak Ibu semua. Sama juga kita akan mengetahui gaya belajar murid-murid kita semua. Gaya belajar. Kemudian simulasi asesmen itu nanti kan di Bu. Ini yang untuk karir ya Bu ya. Kita buka ini untuk karir, yang tadi untuk gaya belajar. Nanti itu bisa digali apa yang. Halo.
digali apa yang telah kita dapat tadi. Nanti ketahuan berapa persen kita di auditori, visual, kinestetik. Sama juga dengan siswa kita. Nah, di sini ada urgensinya. Jadi kalau komponen itu ada deskripsinya, mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal siswa. Kalau indikator pengukurannya itu analisis gap melalui triangulasi data. Ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Kita lanjut di sini. Apa itu inteligensi atau kecerdasan? Kita lihat video. Berikan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Ida. Ya, bubur pedas. Ya, ini Mbak Ida. Sudah. Video apa tadi ya? Tak ada satu. Boleh masuk tak? Ya, silahkan Bapak Ibu mengambil dari cerita tersebut, diceritakan. Silahkan Bapak Ibu. Yang lain, apa yang terjadi pada anak yang berdua tadi? Ya, silakan Bu Uut. Ya, masukannya. Ya. Yang di belakang nampak tak? Ibu ulangi lagi atau Ibu ulang? Oke, silakan Ibu. Ini menceritakan dua anak ini. Dia kan Ibu, kesusahan. silakan. Ya. Dia kan kesusahan, tapi dia berusaha. Ini dia dapat apa yang Dia lalui itu dia bisa lewat. Ya. Ada yang lain? kalau saya Nah, silakan. Dari video tadi saya ngambil ini bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda. Nah, yang pertama tadi setelah berusaha untuk membuka, dia lewat dari bawah. Nah, dari situ bahwa perbedaan bahwa setiap anak punya kecerdasan berbeda. Ya, setelah ini yang contoh yang pertama tadi betul, dan si anak yang kedua lalu mengikuti yang pertama. yang pertama. Jadi setiap anak mempunyai yang perbedaan. Oke. Mungkin dari ibu-ibu yang lain? Silakan. Ya, jawaban Bapak Ibu itu semuanya betul. Di sini dilihat di situ Bu, disebut kecerdasan jika perilakunya berulang. Tadi perilakunya berulang. Pertama dia terkena, kemudian dia ulang dan berpikir. Kemudian di tiga kegiatan tersebut ada kreativitas. Anaknya aktif, kreatif, berpikir. Ini bagaimana nih? Padahal anak itu sekecil itu ya, tapi sudah mempunyai kecerdasan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Pemecahan masalah tadi, anak yang pertama memecahkannya cepat. Dia melalui bawah, terus yang kedua itu saudaranya mengikuti. Akhirnya permasalahannya mendapat tadi apa itu tadi yang dari orang tuanya? Permen. Nah, itu orang tuanya menguji anaknya yang dua orang tadi mungkin kembar ya. Nah, jadi masing-masing anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin ada nih kawan Bu Moni, mungkin ini ada nih, bisa melihat ini. Bu Rita, nih ada di kebun binatang. Nah, di sini ya silakan Bu. Ini Bu. Beri masukan lah. Kan ada yang menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ gurunya meminta semua binatangnya itu memanjat. Nah, tidak ada perbedaan kemampuan, mau yang cuma
ataupun gajah yang nggak pandai manjat, pokoknya semuanya manjat pohon satu itu. Nah, jadi kecerdasannya dipukul rata seperti itu. Apakah gajah bisa manjat? Enggak. Enggak. Yang bisa manjat itu siapa? Monyet. Nah, monyet. Kemudian apakah ikan bisa manjat, Bu? Ada ikan enggak situ? Jadi di sini memang kecerdasannya berbeda-beda. Jadi kurikulumnya itu kan harus menyesuaikan. Dan kalau mengasih ujian kepada ikan, jangan ujian yang memanjat, tapi ujian dia berenang. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak-anak tersebut. Sama juga dengan kita nih. Ya, seperti tadi sudah dibilangkan Ibu Salma, guru kesenian di bidang kesenian. Yang saya beka membina, bukan hanya yang mempunyai masalah, yang mempunyai bakat itu bisa kami kembangkan. Nanti kamu masuk, silakan kami memberikan ini beberapa ekskul yang ada, silakan kalian nih berminat di mana. Di situ nanti anak itu sendiri yang memilih, kita tidak memaksanya, Ibu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Di sini kecerdasan majemuk. Jadi di sini ada kecerdasan majemuk. Di situ dicontohkan beberapa, ada artis. Ya Bu Uut, lihat ada tokoh. Nah di situ tergantung kecerdasannya masing-masing. Kalau kecerdasan kita apa, Bu? Ada enggak di situ? Yang bantu karena ini tuh ada di salin. Kenal Ibu. Di situ ada Mega. Mega pemain voli kan? Ya. Nah, di situ dia kecerdasan apa, Bu? Ya, cerdas body kinesthetic. Karena kinesthetic itu bergerak. Di kelas juga anak-anak kita berbagai macam. Nah, di situ ya, kayak Pak B.J. Habibie orangnya. Pak B.J. Habibie ini intrapersonal juga masuk, matematika juga beliau masuk. Nah, pintar beliau nih. Kalau Bapak Iwan Fals itu pasti masuknya di cerdas musikal. Nah, ini kurikulum kita, Ibu ya. Kalau yang lama tradisional satu cara untuk semua murid. Kalau sekarang terdiferensiasi, banyak cara untuk sesuaikan murid itu di minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian fokus yang lama itu fokus pada kurikulum semata. Kalau yang terdiferensiasi itu kurikulum dan pengembangan diri murid. Jadi sesuai dengan muridnya masing-masing mempunyai kecerdasan atau minatnya yang berbeda-beda. Produk belajarnya seragam kalau yang tradisional. Kalau yang terbaru produk belajarnya beragam sesuai potensi. Kemudian yang lama itu muridnya pasif. Sekarang tuh muridnya aktif dan terlibat secara personal. Kemudian aspek atau kontennya, penjelasannya apa yang dipelajari murid. Kemudian kalau contoh murid memiliki literasi tinggi, diberi teks analisis, sedangkan murid yang lain itu membaca ringkasan ataupun menonton video. Kemudian kalau proses bagaimana murid belajar, kemudian murid belajar melalui diskusi, praktik atau simulasi sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian produk di sini bagaimana murid menunjukkan pemahaman. Contohnya murid yang menulis esai, kemudian membuat video atau poster. Bapak Ibu semuanya kita sudah menjalankan hal tersebut, cuma tinggal kita masuk. Kalau di BK itu jurusan adalah mengenali potensi. Di sini ada tiga gaya belajar. Semua teman-teman pasti sudah tahu tiga gaya belajar. Di sini ada gaya visual ya. Visual itu apa, Bu? Melihat. Kemudian ada gaya belajar auditory, itu mendengarkan ya Bu. Kemudian ada gaya belajar kinestetik, harus menyentuh, harus gerak. Jadi jangan heran memang di dalam kelas itu kita mempunyai anak yang suka berjalan-jalan,
dia gaya belajarnya. Ada yang sambil belajar didengarkan musik atau kakinya bergerak-gerak. Kok udah sambil tidur nih gimana Bu? Kalau udah sambil tidur nih belajarnya bagaimana? Nah, itu juga gaya belajar. Nah, ya itu tadi visual, auditori, dan kinestetik. Nah, jadi bagaimana lah cara guru nanti mengkondisikan supaya bisa masuk semuanya itu dijadikan satu. Nah, di sini mengenali potensi karir masa depan, bukan hanya guru BK, guru yang lainnya juga bisa memberikan masukan kepada anak-anak kita. Di sini ada, kalau kita Bu di sini masuknya RIASEK. Apa tuh? Risek dia. Nah, kalau R itu realistis. Orang yang realistis itu tidak nampak benar ya. Nah, di situ realistik, misalkan tuh nampak emang Bu. Yang kedua itu investigatif Bu. Jadi contohnya ilmuwan. Nah, kemudian artistik tuh di sini misalkan seniman artistik seperti yang tadi ada contoh kan bapak-bapak yang rambut putih itu orang seniman. Kemudian orang sosial, kita berada di sosial. Konselor, nah ini berada kita di sini orang yang sosial. Jadi kalau ibu-ibu sibuk sana sibuk sini, enggak apa, kita orang yang sosialita. Sosialita banyak ibu. Benar Bu, saya sosial, jangan. Jadi orang yang sosial gitu Bu. Kemudian enterprising, ini yang manajer, ini Bu ya. Pemimpin, orang yang pemimpin, konveksional, terstruktur. Ya di sini staf Bu, staf sekretaris, itu konvens. Tak nampak Ibu. Nah, jadi dengan menggunakan inklusi dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan diarahkan ke jalur karir sesuai dengan minat dan karakteristiknya. Di sini ada latihan, tidak saya lanjutkan ke selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Jurus pertama tadi ada 3 gaya belajar, ada kecerdasan majemuk. Nah, kemudian kita mengetahui bakat dan minat siswa yang bisa kita lanjutkan anak itu memilih jurus dia nanti ke SMA bagian mana yang sesuai dengan karakteristik anak-anak tersebut. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Selanjutnya kita memasuki jurus kedua, kelola emosi. Silakan Bu Uud bagikan kertas satu orang satu. Iya. Jadi di situ saya akan bercerita. Ya, kalau satu guru satu. Kelola emosi Bu. Nah, kelola emosi Bapak Ibu sama. Kita juga pakai arka ya. Jadi ada aktivitas yang sekarang adalah Bapak Ibu saya suruh ada kertas nanti udah dibagikan. Kemudian refleksikan, diskusikan, menggali makna di balik permainan dan simulasi yang saya kasih. Nanti baru ada konsep di sini Bu ya. Kemudian ada aplikasi merancang kelas bernuansa set. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosimu sebelum emosimu mengendalikanmu. Paham Bu? Kendalikan emosi kita sendiri baru jangan sampai emosi mengendalikan
diri kita. Bermain kertas emosi. Apa dia gondok ini? Belum Bu, belum. Ibu udah dapat kertas? Tak sabar Ibu Ya, saya akan menceritakan. Saya ambil dari sini. Ibu, saya bacakan ya. Sesuaikan dengan emosi yang Ibu, seperti ini yang terjadi. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Bagaimana emosinya Bu? Diaplikasikan di kertas. Kalau Bapak Ibu sabar, Ibu elus. Bapak Ibu sabar, elus. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, serah Bapak Ibu. Mau mau goyah, mau apa ya. Peristiwa kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana emosi Bapak Ibu? Silakan. Peristiwa ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Bagaimana? Ibu masih sabar, Ibu lus. Ibu tidak sabar, Ibu remuk kan? Ibu koyak. Peristiwa keempat. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ya, silakan. Peristiwa kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebelumnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meskipun kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tas. "Oh ya Pak Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari-cari. Andi dan paman pun berpamitan. Peristiwa ketujuh. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Yuk kita diskusikan dan gali makna dari cerita tersebut. Silakan yang merasa kertasnya halus, mulus, tanpa. Ya, iya silakan Bapak Ibu memberi tanggapan atau mengekspresikan, menceritakan. Dari saya Yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang konyol bilang, kalau anak terlambat, sebiarkan suruh mereka masuk tapi berdoa dulu di depan. Mereka suruh masuk, suruh duduk. Kemudian kalau pamannya barang kita cencer tadi, selonjak biasa nampak. Jadi seolah-olah kita tidak ada masalah. Jadi anak tidak tahu bahwa kita ada kekurangannya. Itu saja. ya. Terus motor Ibu mogok tadi?
Slow, sadar tak apa. Cuma sih ya Allah, ada hati lemah. Itu tulang mati ya. Nyumbang Ya, alhamdulillah. Yang kemarin karena kena jalan ini dan saya marah-marah. Itu emosi yang tadi baik. Ini yang emosi yang kertasnya bonyok. Jujur. Nggak tahu disuruh ngapa. Kan tadi perintah. Ya, silakan. Wati, Ibu lihat kertasnya agak anu. Nah, silakan jelaskan sedikit. Kan harus jujur. Silakan. Kata, ya. Iya, karena menganukan emosinya, silakan. Dia tadi, enggak gini, Wati pergi ke sekolah dari SMP 14 tuh, dari Kota Baru ke SMP 14 mogok tengah jalan. Sedang nggak dia bawa motor sampai SMP 14 tuh? Macam mana perasaannya? Nah, itu Bu, kalau misalnya mogok tuh Bu, ya Allah, takut nggak orang bisa mau Bu. bagus. Ya, selanjutnya. Mereka udah baru ya, itu ada banyaknya tuh. Nah, jujur itu emang ya. Takut Bu, takut marah Bu. Selanjutnya peristiwa yang lain. Terus setelah akhir dari peristiwa Dan tersebut, sih tadi ada 2 kali ngeronya. Yang tidur sih Bu, tidur soal pas kita lagi jelaskan tuh, kok dia tidur? Nah, padahal kan udah kita kasih SDK, lagi kasih Iya. apa masih tidur gitu. Sampai dinyanyikan pun masih tidur. ya, tadi terlalu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, yang lain silakan. Rame-rame keluarga. Oke, itu tadi merupakan gambaran dari diri kita. Masing-masing semua mempunyai problem, masalah. Kita tidak mengetahui masalah anak tersebut. Ya, kita tidak mengetahui masing-masing masalah anak yang kita hadapi dalam kelas ya Bapak Ibu. Bagaimana lingkungannya di luar. Karena kita hanya melihat dia dari sisi luarnya saja. Sisi luarnya di sekolah. Sedangkan kita tidak tahu sisi luar anak tersebut di luar. Bisa pengaruh dari ekonomi, dari kedua orang tua. Yang seperti Andi tadi sakit, dia menjaga bapaknya ternyata, tapi masih tetap semangat untuk mau hadir ke sekolah walaupun dia tadi mengantuk sampai tertidur. Jadi yang Ibu rasakan tadi pada kertas tersebut, itulah dari kita sebagai guru menghadapi anak seperti Andi. Semoga ibu-ibu baik semua. Anak datang tidak dimarah, sabar. Nanti ada ambil nafas, keluarkan. Jadi mengeluarkan dia sembarangan. Baik, kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Kok ada itu? Sophie aja. Sophie, Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada dosen berhalangan hadir. Dudi ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia.
Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Bagaimana Ibu? Ternyata di sini ada bermacam-macam emosi. Emosi itu apa, Bu? Luapan perasaan yang ada di dalam diri. Di dalam cerita tadi ada perasaan pertama pergi sekolah, pergi kuliah, tiba-tiba kena keruncit. Bagaimana perasaannya? Ke bawah kita, marah. Tiba-tiba dapat SMS dari mak, dapat duit. Tadi bola ya. Menang kalah tadi? Kalah. Turun lagi. Pergi ke kantin ada kecengannya. Ya. Akhirnya semangat lagi. Pak Rais mana sini lah semangat Pak Rais. Semangat karena ada kecengannya. Tapi pada saat mau bayar dompet ketinggalan. Jadi kecewa lagi. Jadi kalau kita ibaratkan termometer, kalau kita termometer itu tadi kadang naik, kadang turun. Kalau seperti kulkas tadi bagus, di luarnya panas, di dalamnya dingin. Tapi yang paling bagus tadi apa? Stabilizer, luar dalam adem ayem. Itu tadi bermacam-macam emosi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana mengelolakannya? Mengelolanya harus bisa, Bu. Nah, di sini mengenal peta emosi. Nanti Ibu buat ya. Di sini ada perasaan apa, Bu? Happy, perasaan senang. Kemudian ada perasaan semangat, lembut. Ada yang perasaan marah, ada perasaan takut. Inilah berbagai macam emosi yang ada di diri kita ataupun di diri anak-anak. Ini sama seperti yang ada di tempelan di sini. Cuma ini tentang gitu ya, bedanya kalau ini tentang emosi. Di dalam di situ ada yang di tengah. Social emotional learning. Mohon maaf kalau bahasa Inggris belum belepotan ya. Di situ ada 5. Kemudian ada pengaruh dari kelas. Kemudian dari sekolah, dari keluarga dan dari komunitas. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional menyadari diri. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Kita masing-masing pasti mengetahui. Kita kenal dengan emosi kita masing-masing. Kita menyadari. Kedua, mengelola diri. Mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Itu namanya kita mengelola diri kita. Kemudian mengambil keputusan dan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan bisa berdampak pada diri orang lain.
Yang keempat, terampil berrelasi. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati. Kemudian saya menjalin pertemanan sehat dengan teman atau siswa dengan teman-temannya. Nah, di sini ada empati, apa di bahasa Inggrisnya maklum lah nih, mindfulness, compassion, critical inquiry, ya. Mengenal emosi. Di sini ibaratkan kita adalah telapak tangan kita. Yuk kita lihat dulu videonya. When we're here, we are in the green zone, we're happy, we're safe, we're cozy, we're thinking great ideas. When we get mad or sad or scared, then our security guard protects that wise leader, and boom, we are mad, we are in the red zone, we're crying, and I really just described the behavior. And I might even use an example like, do you remember when your sister took all those raspberries yesterday and you were crying? You were here. So you can call this a security guard, you can call this part the wise leader, and that when we're here, we're in the red zone, when we're super mad, or when we're super scared. And that's really all kids need to know, is how we feel when we're here, and how we feel when we're here. And then the question that I simply ask my students and my kids is I just say, here's your brain right now. And the kids will be super honest, they'll be like, it's like here. And then I'll just say, hey, what do we need to do to get our brain back to here? And that's where the teaching comes in for the emotional regulation and what's going to help soothe them, what's going to help get their brain back to here. Because I say we can't solve problems, we can't come up with any good solutions until our brain is here. Paham, Bu? Oke, kita terjemahkan. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? Name it, time it. Apa mem? Name it, time it. Diberi nama. Ya, dikenali. Emosi. Tangan yang terkepal itu namanya pawang. Ini tangan, ini ngepal kayak gini, Ibu. Kita contohkan nanti kepada anak kita. Pawang. Nama otak di situ adalah neokortex. Di luar. Neokortex itu berada di luar, bukan di luar kepala ini, tapi otak di dalam, ya. Kemudian pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Tapi jika pawang kehilangan kendali, ini pawang nih, dari kita pawang ya. Tapi jika terbuka kehilangan kendali, kita jadi bunglon. Kenali dan beri nama bunglon. Lihat, Bu. Bunglon ini kita mempunyai berbagai macam emosi. Ada perasaan sedih, senang, marah, takut, semua ada di sini. Karena namanya tadi bunglon suka berubah, pindah ke sini berubah, pindah sini berubah. Maka bunglon ini mengambil alih kendali pakai perasaan, akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang, bunglon ini mengambil kendali. Kalau ini tadi neokortex, pawang ya, tapi kalau ini adalah bunglon. Perasaan kita bermacam-macam nih. Mau marah, mau apa, ini bunglon. Kemudian apabila bunglon ini sampai terbuka, maka dinosaurusnya akan lepas. Dinosaurus ini adalah emosi. Maka dinosaurus yang pegang kendali, namanya tuh reptilian brain. Tahu enggak tuh? Nah, dia itu modenya tempur atau kabur. Tuh bahasa Inggrisnya. Tahu enggak? Fight on flight. Men, aku takut belepotan. Jadi, jika mode ini aktif, bunglon yang empati tadi, perasaan, dan pawang tadi tidak bisa mengendalikan dinosaurus yang lagi marah-marah. Lihat di sini, contohnya guru dan siswa.
Astagfirullah ibu. Mudahan anak buah kita tak ada yang jadi bunglon dan guru juga tidak jadi bunglon. Nah ini mencontohkan kalau dinosaurus tadi bertemu dengan dinosaurus, maka terjadilah perang antara guru dengan siswa. Sekarang caranya dikendalikan. Nah ini videonya ya. Pawang mengendalikan dinosaurus. Ambil nafas. Lihat. Ambil. Ini kan lagi marah nih. Tarik nafas bu. Nah, ambil nafas. Buangkan di mana? Bu Rita, buangkan di mana? Ambil nafas, buangkan. Nah, jadi kalau pada saat memang guru dan siswa murid marah-marah, gurunya juga ambil nafas, tahan. Tapi ada lagi. Oke, responsible ya, decision making, jeda dan memilih tindakan. Ini apabila emosi tadi, bapak emosi bersama murid emosi, responnya tadi tindakan, banting pintu, yang anak pun mulut keluar nama apa binatang dan sebagainya. Tapi pada saat ibu emosi ada jedah dulu. Nah, ada jedahnya. Disinilah setelah jedah baru dapat respon tindakan. Ya, jedahnya berbagai macam. Nah, ini udah ada ibu jedahnya. Tinggal di roda pilihan. Bahasa Inggrisnya ada menghitung sampai 1 sampai 10. Bu Salma lagi marah. Ada pilihan, roda pilihan, hitung udah mati. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tenang sedikit. Ada yang main game. Ada yang lari. Ada apa lagi tuh? Memaafkan. Ambil napas, terus ada jeda, barulah kita tenang. Nah ini dari emosi tadi ada jedahnya, tinggal dipilih. Wah, kumpulan keluarga, kita berjalan. Nah, V plus L kosong. Kalau marah tambah marah menjadi negatif. Tapi kalau dia marah 3 tuh, 5-nya yang tadi memberikan perasaan atau ada jeda mengambil positifnya, maka menjadi plus 2. Ya ibu-ibu ya. Tapi kalau tadi negatif tambah negatif menjadi 6 negatif. min 3 tambah min 3 itu ibarat emosi. Emosi tambah emosi menjadi ledakan emosi. Dinosaurus sama dinosaurus. Oke, sekarang ada tugas. Minta tolong Bu, kita buat 2 kelompok. Bu Uut tolong dibagi 2 kelompok. 2 kelompok, ibu-ibu sebelah sana dengan ibu-ibu dibagi. Ya, membuat ini. Buatlah ini 2 aja saya. Kelompok diberi misi untuk membuat beberapa media sel untuk membangun suasana kelas bernuansa sel. Ya, silakan ada situ spidolnya. Ya. Tiba disedih. Oh tuh. Apa yang akan kamu lakukan? Dampaknya terlalu baper. Di video. Sedih.
Maklum lah, itu bini soleha loh. Istri. Di sana ada bini soleha. Halo, siapa yang menjelaskan? Teh pegang. Ya. Ada yang megang. Nanti jelaskan. Ya, iya, perasaan hati aja, gitu. Ini nih, oh pintar. Itu sedih boleh. Ya. Sedih. Mantap. Wah, tuh. Ini nih buat awan, pintar. Kesadaran diri. Gitu Nah, Kak. Kesadaran diri. buat sini boleh tulis buat awan. Nah, gitu. Kesadaran diri. Tuh. Kata-kata kayak ini. Iya, boleh. Nanti kan dijelaskan. Terus, Wi. Kesadaran diri, Wi. Ini juga boleh nih, mau pakai ini. Dia ada matahari penerangnya, yang gelap-gelap tuh diterangi. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Kesadaran diri. Nah, tempelkan mana? Dah. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Bu? Nggak, tinggal dia jelaskan. Oke, Bapak Ibu, 4 menit lagi ya. Silakan. Oke, ada yang kelompok sudah? Ya, silakan kalau ada kelompok yang sudah selesai, silakan mempresentasikannya sebentar. Bertanggung jawab jalan ya. Bertanggung jawab. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 udah selesai? Ya. Ada tuh Kak sepeda hitam deh. Lagi. Nah, lagi. Saya itu. Oke, silakan kelompok 1. Maju. Silakan Bu Ud ke depan bersama teman-temannya. Mungkin sekitar sini, jadi agak terlindung. Ya, dari sini juga boleh. Mana susunannya tuh? Urusannya tuh. Sadar dulu dia. Sadar dulu. Sadar dulu. Habis itu sadar dulu, kesadaran diri dulu. Kesadaran diri. Kesadaran diri yang itu nggak usah kayak gitu. Ini nggak usah diambil. Apa ini banyak amat sampai begitu? Enggak. Terserah lah, itu kesadaran diri. Habis sadar di manajemen dirinya. Terus dia bersosial. Terus setelah bersosial, ketika bersosial itu berhubungan bagaimana gitu. Keterampilan berhubungan. Kelompok 3 sudah selesai. Silakan ke depan. Ya. Iya. Black. Iya. Dibuat siklus Kak, dibuat siklus. Jadi kita tuh sadar dulu. Ya. Oh, ini. Silakan di sini kelompok 3 menjelaskan. Silakan. Silakan. Berita. Tadi berita pada ini. Yang keluarkan di depan banyak berita. Kata. Saya megang kata. Akhirnya. Sini. Akhirnya Margaret yang maju ya. Nah, sana. Sini dong. Ayo. Yang tua yang jangan. Lo mana dulu ini?
kelompok Blackpink dulu ya, maaf ya. Yang tua dulu lah. Kelompok Blackpink dulu. Ya, semuanya maju. Semuanya maju. Semuanya maju. Oke, kami dari kelompok Blackpink akan menjelaskan produk emosi yang telah kami buat. Yang pertama, kalau kami marah, salah satu anggota marah, kebetulan saya, kesabaran saya setipis tisu. Ya, kalau saya lagi marah, yang saya lakukan adalah yang terbayang itu nasi padang, bakso dan tidur. Itu yang saya lakukan untuk menenangkan diri saya. Kemudian ada juga yang kalau merasa senang, ini penyebabnya ini utang lunas dan tamsil cair. Kemudian kalau ada yang merasa sedih, itu sholat, nongkrong di Jeju. Nah, ini udah ketahuan siapa orangnya. Ya. Kemudian kalau ada yang Pasrah. dalam hidupnya selalu merasa pasrah, nah dia akan yang apa yang akan dia lakukan adalah tidur je, kata dia kan. Kemudian kalau ada yang merasa kecewa, itu dia akan makan, bergosip. Bisakah bergosip saat diri merasa kecewa? Bisa. Yang ada biasanya curhat ya. Oh, saling merefleksikan rasa kecewanya. Oke. Kemudian jalan-jalan, nonton drakor atau dracin. Lalu emosi yang positif, bersemangat, biasanya akan pergi liburan, akan pulang awal, kemudian menjamin teman. Kata-kata dari kami untuk hari ini adalah akhirnya kita kembalikan lagi kepada Allah yang Maha memutuskan. Kemudian ada lagi masukan dari salah satu anggota, duit adalah segalanya. Jadi kalau ada duit, segalanya akan fine saja. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok Blackpink. Oke, selanjutnya dari kelompok apa nih? Awan bersemi. Ini kelompok awan bersemi. Silakan yang menjelaskannya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Sambil pegang dua detik. Silakan. Di sini kami yang pertama ada model pilihan. Yang pertama kesadaran diri. Ini contohnya misalnya tadi ada seorang anak yang datang terlambat ya. Saya pernah mengalami ini. Saya menyadarkan diri saya dulu. Anak ini terlambat dan tidak marah. Karena saya sadar bahwa setiap manusia mau pergi menuju sekolah itu pasti ada halangan. Nah, namun bukan setiap hari. Contohnya seperti saya. Biasanya saya sudah prepare benar. Pagi-pagi udah siap sedia. Tahu-tahu motor mogok atau suami saya belum sempat ngantar saya. Nah, jadi begitu anak terlambat, saya tanya, kenapa terlambat nak? Dia jawab, bangunnya kesiangan bu, katanya. Nah, saya seperti itu. Setelah itu manajemen diri. Bagaimana manajemen diri? Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita menilai diri kita dulu sendiri. Pernah nggak kita melakukan kesalahan? Nah, jika kesalahan itu kita anggap ringan, ya kita maafkan. Tapi jika berat, bukan berarti kita harus marah-marah, tapi kita bina. Seperti anak itu. Oh, kalau bangun siang, ternyata kan anak itu berarti melakukan kesalahan bangun siang, tapi kita bina, kenapa kamu bangun siang? Kamu main game ya? Mau tidurnya terlalu malam. Nah, itu kita manajemen diri. Terus kesadaran sosial. Nah, hidup itu tidak bisa tidak bergantung kepada orang lain. Sehebat apapun kita masih butuh orang lain. Nah, jadi kesadaran sosial di sini untuk berbicara yang baik-baik, bagaimana suatu hubungan menjadi lebih baik. Jika kita marah, boleh kita marah, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik-baik tanpa mengeluarkan kata-kata kasar. Apalagi kita katanya guru adalah role model untuk anak. Jadi semarah apapun kita terhadap anak, jangan sampai kita mengeluarkan cacian makian terhadap anak.
Nah, setelah itu keterampilan berhubungan. Nah, tadi karena kita tadi berkata baik, nah di situ kita juga mengajarkan anak bahwa komunikasi baik itu adalah hal yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, setelah semua itu kita lakukan, kita akan bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Oke, Seperti itu. Oke, tepuk tangannya. Ada kata-kata? Ada kata-kata? Sudah. Sudah. Oke. Semangat. Lanjut. Kelompok 3. Oke. Baik, alhamdulillah dari ketiga kelompok, 2 kelompok tadi sudah menampilkan semuanya masalah tentang emosi, mengendalikan, ada manajemennya, ada kesadaran sosial dan semuanya itu alhamdulillah telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa mengelola emosi kita, kemudian kita bisa mengetahui tadi kenali potensi anak-anak sehingga kita bisa anak itu bisa cocoknya di mana dan kita juga bisa mengendalikan emosi kita terhadap siswa-siswa yang ada di SMP 14 ini. Demikianlah Bapak Ibu, kekurangan saya mohon maaf dalam pengimbasan dari suhu saya. Jadi hari ini kita sudah terakhir sudah jurus yang kedua telah selesai kita laksanakan, yaitu kelola emosi, dan masih banyak jurus yang selanjutnya itu nanti ada reliasi, kemudian ada jaga koneksi, kemudian ada nanti kolaborasi. Kolaborasi ini ya tadi yang telah disampaikan oleh Ibu, hubungan dengan guru sesama guru, kepala sekolah, semuanya, dan juga termasuk orang tua murid itu ada di dalam kolaborasi. Kemudian yang terakhir itu adalah menata situasi. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.